kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Senang sekali hari ini Lao Se Yung Yung bisa kembali berjumpa dengan kalian. Dan kita bisa beribadah bersama. Yuk, kita mulai ibadah kita. Lao Se Yung Yung ajak kalian semua berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Dan juga berkat firman Tuhan boleh menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Masih tetap berdiri yuk anak-anak. Kita sama-sama memuji Tuhan lagi. Dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang besar, Allah yang maha kuasa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala
jalanmu, ya Raja segala bangsa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jangan duduk dulu ya. Kita masih tetap berdiri anak-anak. Kira-kira hari ini apa yang akan Lause ceritakan kepada kalian? Pengen tahu? Ayo kita berdoa dulu sebelum mendengarkan cerita. Lipat tangan dan tutup matamu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan berkati kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tolong Lause yang membawakannya agar dapat menyampaikan dengan baik dan benar. Dan firman itu biarlah boleh kami simpan di dalam hati kami dan akan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jangan duduk dulu ya. Tetap berdiri. Anak-anak, coba angkat tangan ke atas. Ayo, semua diangkat ke atas tangannya. Langsung tunggu sampai semua mengangkat tangannya. Bagus. Sekarang rentangkan ke samping. Sekarang ke bawah. Yuk kita ulangi beberapa kali lagi ya. Sekarang rentangkan ke samping. Ya, ke atas. Ke bawah. Ke samping. Ke bawah. Ke samping. Ke atas. Samping. Bawah. Ya, sudah. Sekarang kalian boleh duduk kembali. Wah, kalian anak-anak hebat ya. Lause ini lihat semua sudah duduk dengan manis. Pasti semua sudah siap dengan firman Tuhan ya. Anak-anak, sudah beberapa minggu ini kita ikuti perjalanan hidup Yusuf. Dari rumah papanya, dia harus pergi ke Mesir. Di sana Yusuf dipenjara sampai akhirnya Yusuf dibawa ke istana. Dan minggu lalu Lause VV cerita Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Wow, memang ya rencana Tuhan itu sempurna. Nggak pernah salah. Kelaparan yang terjadi sesuatu yang sangat tidak baik dan membuat susah. Tapi Tuhan buat jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan menyenangkan untuk Yusuf dan keluarganya. Keluarga mereka jadi bisa bertemu lagi karena
masa kelaparan ini. Cerita tentang Yusuf belum selesai, anak-anak. Hari ini, Lause akan lanjutkan ceritanya. Cerita ini diambil dari Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 47 ayat 12. Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai pasal 47 ayat 12. Setelah Yusuf reuni dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya maksudkah? Reuni itu apa ya? Reuni itu artinya berkumpul kembali. Jadi akhirnya Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Dengan 10 orang kakak-kakaknya dan adiknya, yaitu Benyamin. Mereka sangat senang bisa berkumpul lagi. Tapi masih ada satu orang lagi yang sangat Yusuf rindukan. Kira-kira siapa dia ya? Iya betul, Bapak Yakub. Yusuf sangat kangen dengan papanya. Bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Jadi Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk pulang dan menjemput Yakub, papa mereka. Yusuf mau mengajak seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Yusuf menyiapkan banyak hadiah untuk diberikan kepada Bapak Yakub. Setelah semua saudara-saudara Yusuf siap, mereka akan melakukan perjalanan kembali pulang ke Kanaan. Sampai di rumah, mereka menceritakan semua yang terjadi kepada papa mereka. Mereka berkata, Yusuf masih hidup dan dia adalah salah satu pemimpin di Mesir. Dia wakil Raja Fir'aun. Mereka juga menyampaikan pesan Yusuf untuk mengajak Bapak Yakub dan seluruh keluarga pindah ke Mesir. Mereka akan tinggal bersama lagi seperti dulu. Menurut kalian, Bapak Yakub mau nggak ya? Mungkin Bapak Yakub bingung waktu diajak pindah ke Mesir. Walaupun dia sangat merindukan Yusuf, anak kesayangannya itu. Ketika Bapak Yakub sedang berpikir, Allah berfirman kepada Bapak Yakub. Yakub, Yakub. Ya Tuhan, jawab Yakub. Jangan takut untuk pergi ke Mesir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku akan selalu menyertai engkau. Mendengar firman Tuhan itu, Bapak Yakub tidak bingung lagi. Tidak takut lagi. Bapak Yakub percaya kalau Tuhan akan menyertai mereka. Mereka sekeluarga berangkat ke Mesir. Raja Fir'aun mengirim banyak kereta untuk menjemput mereka. Anak-anak tahu, ada 66 orang dari keluarga Yakub yang pindah ke Mesir. Bapak Yakub dan semua anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Mereka membawa semua harta dan hewan peliharaan mereka. Kambing, domba, lembu, dan sapi. Dan sampai di Mesir, mereka tinggal di tanah Gosyen. Lalu, bagaimana dengan Yusuf? Waktu Yusuf mendengar papanya sudah sampai di Gosyen, Yusuf langsung berangkat naik kereta kuda, pergi menemui papanya. Ketika mereka bertemu, Yusuf berlari dan langsung memeluk papanya. Demikian juga papanya memeluk Yusuf erat-erat. Bapak Yakub sudah sangat rindu bertemu anaknya yang sudah disangka mati.
Yusuf pun juga kepengen ketemu dengan papanya lagi. Mereka menangis berdua. Bukan karena bersedih, tapi karena senang sekali. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya mereka bisa ketemu lagi. Bapak Yakub, Yusuf, dan saudara-saudara yang lain tahu ini semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara dan menyertai Yusuf, walaupun jalan hidupnya tidak selalu enak dan tidak selalu menyenangkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Yusuf dan keluarganya. Yusuf akhirnya bisa membawa Bapak Yakub sekeluarga ke Mesir, ke tanah Gosyen, dan mereka tinggal di sana selama musim kelaparan itu. Tuhan memelihara mereka. Ada yang tahu berapa jumlah orang tadi keluarga Yusuf yang pindah ke Mesir? Berapa tadi lo sebutkan? 66 orang, betul. Wah, hebat ya anak-anak. Kalau ditambah dengan keluarga Yusuf yang jumlahnya 4 orang, ya, Yusuf, istrinya, dan 2 orang anaknya, artinya ada 70 orang keluarga Bapak Yakub yang tinggal di Mesir. Wow, anak-anak, ini mengingatkan Lause pada AHA kita. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Dari cerita kita selama beberapa minggu ini, kita melihat hidup Yusuf yang susah, tidak gampang, tapi setelah melihat perjalanan Yusuf, akhirnya kita bisa melihat ada rencana Tuhan yang sangat hebat. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Tuhan menyelamatkan keluarga Bapak Yakub, dan Tuhan juga menyelamatkan orang-orang Mesir dari kelaparan. Raja Fir'aun menerima kedatangan seluruh keluarga Yusuf dengan senang hati. Jadi, akhirnya mereka semua pindah ke Mesir dan tinggal di sana. Mimpi-mimpi Yusuf benar-benar terjadi. Janji Tuhan selalu ditepati. Memang Dia Tuhan yang sungguh hebat. Sama juga dengan hidup kita, anak-anak. Sekarang mungkin kita masih di masa yang sulit. Virus corona masih ada di mana-mana. Pandemi corona belum benar-benar selesai. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk kita semua. Mungkin kita nggak sabar dan bosan, tapi harus tetap percaya dan tetap taat pada Tuhan. Langsung ajak kita hafalkan AHA sama-sama. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Kita ulangi lagi ya. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ayo anak-anak, kita siapkan uang persembahan. Kita akan mengisi bejana untuk Tuhan kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kita.
akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur karena kebaikan Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mewujudkan dalam memberikan persembahan ini untuk pelayanan sekolah minggu. Kami bersyukur bisa beribadah pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa bersukacita memuji Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pelihara kami. Sampai minggu depan kami boleh bertemu kembali melalui ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, bersyukur ibadah kita hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita berpisah, Dr. Jungjung ingatkan lagi, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker kalau kalian bepergian. Dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan memberkati. Bye-bye.